Karena RPJMD itu kan menjadi patokan dan pegangan, dan ini merupakan rumusan bersama antara kita dengan pemerintah daerah juga. RPJMD itu kan menyatukan antara apa yang menjadi kebijakan pusat dengan apa yang menjadi harapan bupati terpilih, visi misinya. Kita gabungkan itu. Nah, dampak langsung masyarakat itu sangat terkait dengan infrastruktur yang lebih merata, pelayanan kesehatan, sarana prasarana pendidikan yang lebih merata dan bisa juga terjangkau dengan baik. Bantaran sungai itu harus dikembalikan kepada fungsi awalnya, agar mengurangi dampak banjir Rutilahu umpamanya. Rutilahu itu kan pemberian bantuan kepada rumah tidak layak huni yang nominalnya sekarang akan melakukan penyesuaian. Yang insya Allah dengan nominal yang nanti akan kita sepakati itu bisa menjadikan rumah itu layak. Jadi kita juga perlu partisipasi masyarakat agar menjaga lingkungannya, gitu, agar menjaga kawasannya, gitu, masyarakat. Itu juga dengan begitu, jadi kita sama-sama lah merasa memiliki Bekasi. Ingin memberikan sarana pendidikan yang lebih layak kepada sekolah di bawah kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, gitu. Jadi fokus kita ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RJ Setia, berjumpa dengan saya Krisna Livia dalam podcast Unjuk Bicara, bukan sekedar bicara. Kali ini saya sedang berada di gedung DPRD Kabupaten Bekasi dan tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Ini adalah sosok yang sangat menginspiratif sekali, seorang pemangku kebijakan, yakni Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Mungkin sebelumnya saya izin untuk memberikan pantun terlebih dahulu nih, boleh Bang Dewan? Tapi kalau bisa Bang Dewan disambut lagi, ada pantun nggak? Waduh, belum sempat kepikiran saya mengenai pantun sih. Oke. Saya izin pantun dulu ya. Oke. Ke Cikarang makan bakwan, bantu cakepnya dong. Oh ya, cakep. Enaknya di Taman Sehati. Cakep. Assalamualaikum Abang Dewan. Izinkan saya memandu acara pada hari ini. Oke. Baik, RJ Setia, kali ini kita akan bahas dengan tema kita, yakni bekerja di balik angka, tugas dan fungsi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi. Sebelumnya mungkin sebelum kita membahas lebih dalam ya mengenai pembahasan kita kali ini kita akan tanya-tanya dulu, sapa-sapa dulu Bang Dewan biar supaya suasananya lebih cair. Bang Dewan gimana di tengah kesibukannya dari tadi tuh kayak sibuk banget hari ini ya? Alhamdulillah, ya itu memang menjadi rutinitas hari-hari, seperti itu, yang menerima audiensi masyarakat, melayani juga seperti sekarang gitu, dan juga tugas-tugas sehari-hari yang harus membaca surat dan dokumen-dokumen baik dari internal di Dewan maupun dari eksternal dari luar. Belum lagi bagaimana harus aware terhadap keluarga juga ya? Ya itu. Dan saya dengar tuh Bang Dewan tuh sebenarnya seorang ayah yang fatherhood yang sering nganter anaknya tuh ke sekolah. Ya, karena itulah waktu saya yang harus saya maksimalkan. Iya, apalagi dengan kebijakan dengan sekolah lebih pagi, ini gimana bagi waktunya Bang Dewan? Ya, saya kira apa yang dikeluarkan kebijakan oleh Pak Gubernur yang sekarang sudah terapkan di Bekasi tentu sudah berdasarkan hasil tinjauan yang mudah-mudahan itu bisa menjadi terbiasa dan nanti berdampak positif buat anak kita. Iya, karena memang waktu sama keluarga itu sangat penting banget. Betul. Iya, walaupun di tengah kesibukan. Oke, ini langsung saja kita ke pembahasan tema kita pada hari ini mengenai Badan Anggaran Daerah DPRD Kabupaten Bekasi. Mungkin dari masyarakat sendiri atau publik sendiri masih banyak nih yang masih awam ya terkait Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi. Sebenarnya tugas dan fungsinya itu apa sih Bang Dewan? Secara umum kan memang ada 3 tugas besar yang diemban anggota Dewan tersebut. Yang pertama yaitu tugas legislasi. Biasanya produknya itu perda. Tatip kalau di internal kita. Jadi peraturan-peraturan daerah itu merupakan produk bersama
yang dalam pengajuannya itu bisa dari inisiatif dinas atau pemerintahan daerah atau dari dewan. Itu produk kan nanti perda legislasi. Yang kedua itu pengawasan. Ya, banyak hal lah, baik pengawasan secara formal maupun informal. Seperti kita melakukan kunjungan ke daerah-daerah di wilayah kita maupun ke dapil, ataupun pengawasan informal yang kadang-kadang kita sambil lewat bisa lihat sesuatu, nah itu dibawa ke rapat. Itu menjadi pengawasan yang melekat. Dan yang ketiga memang ada fungsi yang sama pentingnya, itu masalah anggaran. Produknya itu nanti akan menjadi kebijakan penganggaran di daerah. Jadi menjadi APBD. Jadi proyek asumsi semua kita kaji bersama-sama untuk suatu daerah bisa berjalan dengan baik. Tentu itu butuh penganggaran. Nah, di badan anggaran inilah bersama-sama eksekutif tentunya kita melakukan pembahasan terkait kebutuhan secara keseluruhan Kabupaten Bekasi ini dalam pembahasan bersama. Ya, tentunya dalam badan anggaran ini terdiri dari struktur organisasi ya. Ya, itu biasanya terdirinya dari siapa aja? Kalau ketua dewan itu seperti ex officio yang menjadi ketua badan anggaran. Nanti. Dan kita di situ dalam tatipnya itu anggota badan anggaran itu setengah dari jumlah anggota DPRD, berarti kita ada sekitar 27. 20, itu terdiri dari anggota DPRD? Ya, dari anggota DPRD. Jadi kita membagi itu dari frak masing-masing, kita bagi secara proporsional. Yang kursinya lebih besar, tentu anggota banggar lebih banyak. Jadi tapi semua fraksi itu ada keterwakilan di badan anggaran. Seperti itu. Kalau untuk proses penyusunan anggaran di Banggar itu bagaimana Bang Dewan? Bisa dijelaskan secara rinci nggak? Sebetulnya proses di anggaran di Banggar itu sudah menjadi hampir mendekati final lah ya. Karena memang kita dari mulai penyusunannya itu sudah dirancang dimulai masing komisi kan gitu, dari komisi kemudian kita bawa ke badan anggaran. Dari badan anggaran lah itulah nanti menentukan mana skala prioritas, plafonnya seperti apa gitu. Itu yang kita akan ramu untuk nanti disepakati menjadi APBD Kabupaten Bekasi. Seperti itu. Kalau untuk mekanismenya sendiri pengajuan anggaran di Banggar itu bisa dijelaskan nggak bagaimana sih? Kalau pengajuan sih semua rancangannya itu kan dari pemerintah daerah. Iya. Nah, pemerintah daerah sudah melakukan mereka ini di internal ya. Di internal mereka punya mekanisme itu membuat program masing-masing dinas. Gitu. Nah, hanya saja bawa ke kita. Nanti kita sebelum pemaparan akan berdiskusi dulu dengan tim kecil, dengan tim anggaran pemerintah daerah untuk membicarakan skala prioritasnya itu apa. Agar kita tahu, dan juga ini semua tidak bisa keluar dari koridor yang sekarang kita sedang bahas. Yang sudah kita paripurnakan, itu RPJMD. Jadi payung hukumnya itu. Jadi semua program yang ingin kita alokasikan itu harus ada cantolannya. Cantolannya itu kepada rencana pembangunan. Karena kan RPJMD itu sebagai blueprint kita. Yang sudah diatur skemanya dalam 5 tahun itu akan seperti ini. Maka dalam penyusunannya juga baik program maupun anggaran harus mengacu kepada hal tersebut. Nah, kita namanya DPRD itu tentu akan mensinkronkan antara ajuan dewan. Ya sama lah, kita punya air segelas nih, gitu. Tapi yang minta lebih dari lebih dari segelas ini kalau kita hitung. Nah, bagaimana kita biar cukup kan begitu. Nah, itulah kita ramu gitu. Ramunya itu bagaimana biar tidak keluar dari koridornya, itu cantolan RPJMD itu. Biar jangan sampai nanti apa yang kita ramu itu berbeda dengan keinginan kita yang kita akan capai selama 5 tahun. Kalau mungkin untuk dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan ketika untuk pengajuan anggaran itu bisa dipaparkan nggak? Ya, RPJMD, nanti juga ada pengusulan plafon dari masing-masing KPD, kan gitu. Itu semua menjadi dokumen yang akan
Banggar pelajari bersama gitu. Nanti tinggal kita akan melihat tuh mana yang menjadi prioritas kita dan mana yang tidak. Kita jadi ya cukup memakan energi karena sudah berbentuk kepada menentukan prioritas yang kita harapkan. Karena kan tidak mungkin kita bicara ini prioritas tapi tidak tercermin di anggaran, kan nggak mungkin. Betul. Itu nanti akan menjadi sia-sia saja. Umpamanya Pak Bupati ingin ada perbaikan umpamanya gitu ya. Tapi kok di dinasnya ini tidak dimunculkan, ya sama aja bohong kan. Kasihan Pak Bupati kalau gitu. Ataupun sebaliknya gitu loh. Tiba-tiba dimunculkan sesuatu yang skala prioritas ini menurut kita ini nggak prioritas ini. Kenapa kok ini yang malah diajukan lebih awal? Nah, Berarti harus pandai-pandai melihat situasi dan juga skala prioritas juga ya. Betul. Kita lebih perlu mencermati gitu, dan mensinkronkan apa yang diajukan dengan apa yang sudah kita sepakati bersama di RPJMD. Karena RPJMD itu kan menjadi patokan dan pegangan, dan ini merupakan rumusan bersama antara kita dengan pemerintah daerah juga. Biasanya kalau untuk perencanaan itu sampai di tahap final itu biasanya butuh waktu berapa lama sih? Ya kalau lama itu relatif lah ya. Tinggal tergantung dari seberapa. Kami sih berharap sebetulnya dari legislatif itu berharap semakin lama pembahasan itu akan lebih bagus karena kita akan bisa lebih detail membahas dan merumuskan anggaran untuk kepentingan masyarakat yang lebih baik dibanding terlalu terburu-buru. Nanti malah yang ada kita khawatirkan tidak maksimal. Seperti itu. Ini kan kita membahas anggaran yang tidak kecil. Iya betul. Anggarannya untuk di Kabupaten Bekasi berapa kalau untuk di tahun ini? Ya untuk APBD saya kira tidak akan jauh perbedaan lah dengan 2024. Masih di kisaran 8 ya. Oke. Kalau untuk kriteria sendiri yang ini digunakan dalam penyusunan anggaran ini di Banggar ini apa aja kriterianya? Maksudnya kriteria seperti apanya? Misalkan yang lebih skala prioritasnya. Oke. Kalau skala prioritas kita itu RPJMD itu kan menyatukan antara apa yang menjadi kebijakan pusat dengan apa yang menjadi harapan Bupati terpilih, visi misinya. Kita gabungkan itu. Nah, yang muncul tentu saja semua yang diinginkan itu punya dampak langsung kepada masyarakat. Betul. Nah, dampak langsung masyarakat itu sangat terkait dengan infrastruktur yang lebih merata. Pelayanan kesehatan itu yang bisa lebih baik. Ya. Sarana prasarana pendidikan yang lebih merata dan bisa juga terjangkau dengan baik. Dan terakhir juga pada yang belakangan ini lagi cukup marak gitu. Penertiban dan penataan. Benar. Ya, penataan wilayah kita yang akan terus kita lakukan. Mungkin untuk di Kabupaten Bekasi sendiri banyak juga ya yang bukan terdampak, gimana ya bahasanya ya, ketika seorang menempati suatu tanah daerah milik negara, kemudian mereka tuh tiba-tiba digusur, tentu ada hal yang mungkin dirasakan juga ya, antara sedihnya juga atau bagaimana mereka bingung untuk pindah kemana. Ini bagaimana dari pemerintah sendiri menyikapi hal tersebut? Kita mendapatkan hasil evaluasi. Berkali-kali kita kena banjir yang cukup besar. Itu karena resapan air kita yang hilang. Akhirnya Pak Bupati setelah melalui OPD berdiskusi dengan DPRD bagaimana ingin melakukan penataan. Karena kita setuju bahwasanya bantaran sungai itu harus dikembalikan kepada fungsi awalnya. Betul. Agar mengurangi dampak banjir yang kalau sudah banjir itu itu bukan hanya tenaga ya, bukan hanya nyawa, bukan hanya materi gitu ya, tapi juga energi kita cukup banyak. Nah, saya waktu itu kita dalam diskusi menyatakan memang harus ada langkah konkret karena kalau tidak
itu akan datang kembali dan akan terus seperti itu kalau tidak ada langkah-langkah konkret. Dan itu dampaknya sangat besar sekali. Karena kalau sudah bencana alam itu cukup besar biaya yang dikeluarkan. Benar. Hanya untuk menanggulangi bencana. Kenapa nggak kita antisipasi dengan cara ya tadi mengembalikan fungsi-fungsi lahan kepada awal asalnya. Ya, mungkin untuk masyarakat juga yang terdampak ini bingung juga nih sebenarnya ya mungkin ya, dia harus tinggal di mana. Mungkin ada solusi juga dari pemerintah. Pada prinsipnya program pemerintah untuk menyentuh kepada masyarakat itu sedang dirumuskan gitu ya. Salah satunya yaitu memberikan insentif kepada masyarakat yang tidak mampu ya, tidak mampu. Coba menjadikan program-program seperti sekarang Rutilahu umpamanya. Rutilahu itu kan pemberian bantuan kepada rumah tidak layak huni yang nominalnya sekarang akan dilakukan penyesuaian. Yang insya Allah dengan nominal yang nanti akan kita sepakati itu bisa menjadikan rumah itu layak. Nah, hanya memang untuk yang terkena dampak ini, ya itu kita tinggal menunggu nanti formulasi dari teman-teman eksekutif seperti apa. Karena kan bagi kami masyarakat perlu juga diperhatikan dalam konteks bagaimana melakukan penataan setelahnya. Karena tapi di sisi lain juga kita juga berharap kepada yang lain gitu setelah pemerintah daerah sudah melakukan penertiban seperti ini itu tidak memanfaatkan kembali. Iya. Karena satu, ini sudah butuh effort besar, butuh biaya besar. Tiba-tiba nanti ditempatkan lagi. Terus nanti ketika ada masalah, pemerintah lagi yang ini. Jadi kita juga perlu partisipasi masyarakat agar menjaga lingkungannya. Gitu, agar menjaga kawasannya gitu, masyarakat itu juga dengan begitu jadi kita sama-sama lah merasa memiliki Bekasi. Betul. Mungkin kesadaran dari masyarakat juga ini perlu dibangun juga ya. Betul. Iya. Nah, untuk skala prioritas berarti hari ini nih lagi lebih berfokus pada penertiban Bangli tersebut ya. Betul. Ya. Selain itu mungkin dari sekolah-sekolah yang sekarang kita kan baru kita ini masih sedang mengevaluasi penggunaan APBD 2025. Jadi kita sedang mengevaluasi. Tentu nanti kita akan lihat hasil evaluasi seperti apa. Tapi kita masing-masing sudah punya gambaran bahwa kebutuhan dasar masyarakat Bekasi itu perlu menjadi prioritas. Iya, betul. Gitu. Jadi contoh, umpamanya sekarang ini sudah di RPJMD sudah ramai lah. Pak Bupati dan Dewan telah menyepakati perlu ada penambahan rumah sakit. Ini dia, betul. Itu. Terus kita juga sudah mengarah kepada ingin memberikan sarana pendidikan yang lebih layak kepada sekolah di bawah kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Gitu. Jadi fokus kita ke sana. Belum lagi infrastruktur. Bekasi itu hampir 1000 lebih. 1000 kalau nggak salah 1033 kilometer luasnya. Dan itu disparitas antara kemampuan kita mengalokasikan biaya untuk perbaikan jalan gitu. Dengan panjangnya itu nggak cukup 5 tahun. Kalau dari yang ada. Nah, makanya butuh terobosan. Betul. Makanya kita minta kepada OPD terkait, ya coba mencari kreasi seperti apa. Karena kalau hanya mengandalkan dari APBD, saya kira tidak mencukupi dan akan terkuras. Sedangkan kita di APBD tersebut itu masih ada gitu hal-hal lain yang perlu juga mendapat support dari anggaran yang ada. Iya, dari bidang kesehatan, pendidikan. Kesehatan ini jadi faktor utama banget ya. Oh iya, apalagi kesehatan sekarang ini kan kita tahu lah ya. Kita masih baru punya 2 rumah sakit. Iya, itu. Gitu. Puskesmas juga dari rasio menurut laporan Dinas Kesehatan masih jauh. Jaraknya jauh banget. Iya, karena memang rasio jumlah puskesmas yang ada
dengan jumlah masyarakat masih sangat jauh, makanya itu juga menjadi. Jadi banyak hal-hal yang secara fundamental itu masih butuh perhatian. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Dan saya harap juga teman-teman perangkat daerah dalam penyusunannya itu bisa memprioritaskan hal tersebut. Iya, terus juga masalah terkait ketenaga kerjaan ya yang perlu harus dibenahi ya. Betul. Banyaknya pengangguran, terus efisiensi ini berdampak sekali Bang Dewan. Ya, alhamdulillah kemarin sudah dilakukan efisiensi di Bekasi, Kabupaten Bekasi sesuai dengan impres Presiden. Nah, termasuk kita di Sekwan juga yang berkontribusi terhadap efisiensi di Kabupaten Bekasi. Kita juga melakukan efisiensi tapi kan efisiensi itu bukannya dananya tidak boleh digunakan. Gitu. Boleh digunakan dalam peraturan impres itu kita bisa baca itu digunakan untuk kepentingan yang prioritas. Efisiensi itu begitu. Jadi setelah dikumpulkan yang menurut kita tidak efisien, kumpulkan, nah kita distribusikan ke yang lebih membutuhkan seperti itu kan sarana pendidikan, kesehatan, program karena ada ketahanan pangan, pohon irigasi, gitu. Itu ke sana. Ya. Tadi menyinggung ketahanan pangan untuk wirausaha berarti ya? Ya, ketahanan pangan itu salah satunya wirausaha. Sisi lain juga kita ini punya lahan pertanian yang sekarang dilakukan pembahasannya, istilahnya Perda LP2 PB itu ya. Jadi lahan pertanian yang kita perlu sepakati lahan pertanian tidak boleh diganggu gugat. Nah, harapan kita itu nanti dengan lahan pertanian itu bisa menghasilkan hasil pertanian yang bagus, bahkan bisa dimaksimalkan dan itu bisa menjadi stok buat orang Bekasi. Ya, tapi kenyataan di lapangan yang saya lihat gitu ya untuk di zona daerah saya sendiri, saya kebetulan tinggal di daerah Pebayuran ya itu kebetulan masih zona hijau lah ya. Tapi untuk daerah-daerah sekitarnya yang sudah zona kuning dan bahkan zona merah itu tuh lahan pertanian tuh banyak banget dimanfaatkan sebagai bangunan perumahan klaster. Itu bagaimana? Ya ini makanya itu sekarang kita lagi bahas Perda LP2B itu. Lahan-lahan yang memang sudah menjadi lahan pertanian itu tidak bisa lagi kita akan bangun karena nanti berdampak kepada hal yang tidak diinginkan. Betul. Nah, nanti itu akan menjadi perda, nanti LP2B itu jadi perda dan akan dikunci itu lahan pertanian itu. Dan itu akan dan nanti akan ada korelasinya nanti dengan pembahasan RT/RW yang selanjutnya. Yang mana kita juga di Bekasi tetap perlu lahan pertanian itu menjadi bagian yang harus kita pertahankan agar kita tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makanan pokok warga Kabupaten Bekasi. Betul. Apalagi dengan adanya program makan bergizi gratis itu ya. Itu apa sinergitas juga itu antara. Ya tentu itu kan menjadi peluang sebetulnya. Peluang bagi daerah bagaimana MBG ini juga menghidupkan dan mengembalikan semangat petani kita, peternak kita, nelayan kita untuk berkontribusi dan menjadi supplier supplier untuk program pemerintah itu. Iya. Ini jadi berkesinambungan. Betul. Ya, supaya bisa bermanfaat juga untuk masyarakat. Betul. Iya. Ini ngomongin terkait Banggar nih, kan yang terlihat tuh biasanya lembaga eksekutif ya. Tapi ternyata sinergitas antara lembaga legislatif juga penting banget. Ini bentuk sinergitasnya bagaimana Bang Dewan? Mungkin banyak orang yang belum paham. Kalau kita kan namanya juga execute, dia mengeksekusi kan. Jadi hasil yang dia eksekusi itu merupakan hasil pembahasan bersama-sama kami. Nah, tugas kami itu sampai hanya di situ. Jadi membicarakan plafon berapa sih dinas ini yang kita alokasikan untuk nanti mereka pada waktunya bisa melakukan kegiatan. Seperti itu. Udah cukup. Jadi umpamanya kita melihat ini nih kita masih sangat membutuhkan nih jalan-jalan di kampung karena banyak sekali jalan yang putus. Kita anggarkan umpamanya
10.000. Yeah. Oke, kita sepakati. Setelah menjadi sebuah kesepakatan, maka itu akan dijalankan oleh dinas. Nah, tugas kita adalah mengawasi apakah memang anggaran yang kita sudah alokasikan tersebut itu terrealisasi dan terlaksana dengan baik. Oke, kita lanjut nih, peran kita sebagai masyarakat nih, agar anggaran tersebut ini bisa sesuai dengan apa yang direncanakan dan juga skala prioritas ini bagaimana? Ya, kan dalam pembangunan daerah juga kan ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu bisa dalam bentuk juga berkontribusi untuk mengajukan program-program yang terkait kebutuhan masyarakat. Itu bagaimana cara pengajuannya, bisa langsung ke dinas terkait atau juga kepada dewan. Nah, dewan itu suka turun reses. Nah, nanti hasil reses itu masuk ke dalam pokok pikiran dewan yang itu menjadi pembahasan. Makanya pentingnya partisipasi masyarakat itu. Yang kedua, masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam bentuk membantu kita mengawasi program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Gitu. Itu semua dibangun dalam kerangka agar apa yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan. Disitulah saya pikir bentuk dari transparansi. Makanya kan kalau kita sering lihat ya dalam pelaksanaan sebuah kegiatan pemerintah, proyek itu kan selalu dipapang gitu ya. Dipampang gitu ya. Oh iya, yang ada kan? kayak banner itu ya? Ya, banner itu. Itu kan sebetulnya bagian dari bentuk transparansi. Nah, tinggal kita mengawasi kalau memang kita ini mengawasi mudah-mudahan kerjaannya itu sesuai atau tidak dengan apa yang sudah disepakati. Nah, nanti kalau ternyata dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang janggal, bisa menyampaikan dilaporkan lah ya ke teman-teman dewan agar kita nanti bisa memberikan masukan ke OPD terkait untuk melaksanakan kegiatan sesuai yang telah ditentukan bentuk kegiatannya seperti apa. Oke, tapi kalau untuk tantangan terbesar yang saat ini dihadapi oleh Banggar ini kira-kira apa Bang Dewan? Secara umum sebetulnya kalau di Banggar lebih pada satu ya, kita juga harus memahami banyak teman-teman ini memang baru, tentu mesti berproses untuk bisa membaca dokumen anggaran agar dokumen-dokumen tersebut itu bisa dipelajari dengan baik dan tentu penganggaran nanti dapat berdampak pada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, secara umum tantangan kita itu lebih pada kemampuan daerah untuk menggali potensi. Jadi harapan teman-teman dewan itu kan berharap ini tidak hanya minta anggaran, tapi mampu mencari formulasi anggaran. Betul. Gitu. Ya gampangnya karena teman dewan ya minta anggaran siapapun juga bisa. Betul. Gitu. Tapi kan mereka ini kan kita berikan memberikan insentif atau apalah istilahnya ya. Cukup besar. Saya kira tidak hanya berkutat kepada menghabiskan anggaran gitu, tapi mencari anggaran untuk pemerintah daerah. Gitu. Dan mencarinya itu akan meringankan beban pemerintah daerah dalam konteks pembangunan. Karena kalau kita hanya mengandalkan dari APBD yang ada cukup berat dengan kompleksitas masyarakat, luas wilayah, jumlah penduduk yang begitu besar. Sebetulnya angka yang ada itu belum mencukupi untuk bisa menjadi kabupaten yang kita harapkan. Itu mungkin tantangannya ya. Mungkin kalau yang terakhir, harapan yang ingin disampaikan. Harapannya satu, kami berharap agar ke depan ini mesti ada waktu yang cukup panjang, kita bisa membedah bersama-sama untuk membicarakan program yang menjadi prioritas Pak Bupati dan program pemerintah daerah dalam hal ini ya, kita susun bersama-sama kan gitu. Ini harapan kita gitu, agar mana sih yang menjadi prioritas. Tentu saja sikap kita adalah yang sangat bersentuhan dengan masyarakat. Miris menurut kami
kalau di Bekasi itu masih ada sekolah rubuh Iya, aduh. kan gitu ya. Terus masih banyak kemarin baru ada temuan tuh yang di Bekasi itu termasuk daerah yang penyakit kustanya banyak. Kemarin Pak Bupati, saya baca berita itu. Bekasi itu tinggi. Ya, dengan Menteri Kesehatan. Ini dan Pak Bupati punya komitmen dalam 1-2 tahun itu harus dibenahi. Itu masalah kesehatan. Artinya di Kabupaten Bekasi gitu loh. Jadi hal-hal yang demikian tentu ini menjadi perhatian kita semua. Jadi hal-hal yang bersifat dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ditambah sekarang memang juga pemerintah semua didorong untuk meningkatkan ketahanan pangan dan daya itu irigasi itu bisa kita maksimalkan. Dan yang tidak juga kalah pentingnya itu masalah lingkungan ya sampah. Iya. Jadi hal ini perlu menjadi perhatian serius kita agar nanti prosesnya ini bisa lebih baik. Iya. Mungkin ini harapan yang disampaikan langsung ya oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dan semoga segala perencanaan yang baik ini bisa terrealisasikan dengan baik. Amin ya. Kita mohon doanya lah dan bantuan dari masyarakat untuk sama-sama ikut terlibat dengan cara berpartisipasi dalam memberikan masukan dalam pembangunan, pengawasan juga itu sangat kita harapkan. Iya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Sama-sama, Bang Dewan yang sudah meluangkan waktunya berbincang banyak banget mengenai seputar anggaran dan juga tadi melebar kemana-mana ya. Banyak banget pembahasan-pembahasan yang hot yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, untuk sahabat RJ Pro jangan lupa nih untuk share, like, komen di akun YouTube-nya. Dan ini sedikit ada pemantik ya, bekerja di balik angka bukan hanya sekedar hitungan belaka tapi juga kerja nyata untuk rakyat Kabupaten Bekasi. Sekali lagi terima kasih Bang Dewan. Sama-sama. Ya, sama-sama. Dan saya akhiri pada perjumpaan kali ini dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.